Perkenalkan, nama saya Rukita Kristina. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas RPL. Narasi ABC Soft Inc., sebuah perusahaan rumah perangkat lunak lokal, saat ini berhasil memperoleh proses perangkat lunak dari rumah sakit. Rumah sakit sekarang didesak untuk membangun sistem informasi pasien untuk perawatan kesehatan mental. Untuk meningkatkan layanan mereka, perusahaan rumah perangkat lunak telah mewawancarai orang-orang penting dan membuat resume tentang masalah dan wawasan tentang sistem yang ingin dibangun. Sebagai salah satu analis sistem dari perusahaan software host tersebut, Anda diperintahkan untuk meninjau resume dan menjawab beberapa pertanyaan berdasarkan itu mengenai proses saat praktik rekayasa persyaratan. Sebuah resume tentang sistem informasi pasien untuk perawatan kesehatan mental. Sistem informasi pasien untuk mendukung perawatan kesehatan mental adalah sistem informasi medis yang memelihara informasi tentang pasien yang menderita masalah kesehatan mental dan perawatan yang telah mereka terima. Sebagian besar pasien kesehatan mental untuk memerlukan perawatan khusus di rumah sakit, tetapi perlu mengunjungi klinik spesialis secara teratur di mana mereka dapat bertemu dengan dokter yang memiliki pengetahuan rinci tentang masalah mereka. Untuk memudahkan dokter yang memiliki pengetahuan rinci terhadap masalah mereka, untuk memudahkan pasien berobat. Klinik ini tidak hanya dijalankan di rumah sakit, mereka juga dapat diadakan di praktik medis lokal atau pusat komunitas. Untuk pertanyaannya sendiri dari studi kasus ini, 1. Tentukan kelas pengguna, jelaskan secara rinci apa yang membuat kelas pengguna tersebut berbeda, mungkin frekuensi yang digunakan, fungsi yang digunakan, tugas, dan lain-lain. Nomor 2, gambarkanlah diagram konteks yang menggambarkan ruang lingkup sistem. 3. Berdasarkan pengalaman Anda, temukan 20 persyaratan pengguna yang diambil dari resume di atas. Untuk nomor 4, klasifikasikan masing-masing persyaratan tersebut, apakah atribut kualitas kendala, ide solusi, definisi data, persyaratan fungsional, persyaratan bisnis, use case atau skenario, persyaratan antarmuka eksternal atau aturan bisnis. Untuk jawaban dari nomor 1, user classes. MHC atau PMS adalah sistem yang menggunakan database terpusat, dirancang untuk digunakan di komputer. Sistem ini dapat digunakan kapan saja, baik secara online maupun offline. Saat terhubung, jaringan internet data akan secara otomatis terupdate menjadi data yang lebih baru lagi. User classes sendiri ini ada pengguna medis, dari dokter, perawat, dan pengunjung kesehatan. Tugasnya yaitu menangani pasien, memantau pasien, dan mengupdate data pasien, kemudian juga merawat dan memberikan perawat pasien. Ada hak akses yang diberikan kepada dokter, yaitu untuk read, insert, update, dan delete dari data. Dan kemudian ada hak akses yang dapat diakses oleh perawat dan pengunjung kesehatan, yaitu read dan insert data. Untuk pengguna non-medis, yaitu resepsionis, staf rekam medis, dan administrasi, bertugas membuat janji antara dokter dengan pasien, memegang kendali informasi pasien, dan juga memegang kendali atas pembayaran atau transaksi. Hak akses yang diberikan kepada resepsionis yaitu untuk read dan insert data. Hak akses yang diberikan kepada staf rekam medis yaitu ada read, insert, update, dan delete data. Hak akses yang diberikan kepada petugas administrasi yaitu read, insert, update, dan delete data. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan dari user medis dan non-medis terletak pada tugas,
akses, dan kemampuan yang harus dimiliki. Namun perbedaan yang paling menonjol terletak pada tugas dari masing-masing pengguna atau user. Nomor 2, diagram konteks. Sistem informasi pasien perawatan kesehatan mental. Ada pasien, yaitu pusatnya, dan ada dokter. Dokter di sini bertugas untuk membuat catatan pada pasien, mengedit informasi, melihat riwayat penyakit pasien. Kemudian ada perawat yang bertugas merawat dan merawat pasien. Ada bagian administrasi, yaitu untuk melakukan transaksi pembayaran. Lalu ada staf rekan medis yang memegang kendali atas informasi pasien. Kemudian ada resepsionis yang membuat janji temu antara pasien dengan dokter. Jawaban nomor 3 yaitu ada 20 persyaratan pengguna. Untuk yang pertama yaitu administrasi dapat melihat data pasien. Kedua, administrasi dapat menghapus data pembayaran pasien. 3, administrasi dapat membuat data pembayaran pasien. Administrasi dapat mengupdate data pembayaran pasien. 5, administrasi dapat melihat resep obat pasien. 6, perawat dapat melihat data pasien. 7, perawat dapat melihat data dokter. 8, perawat dapat membuat peringatan dan dikirim kepada staf medis. 9, staf medis dapat melihat data pasien. 10, staf medis dapat menghapus data pasien. 11, staf medis harus bisa menginput data pasien. 12, staf medis harus dapat mengubah data pasien. 13, staf medis dapat memberikan data dan resep obat kepada administrasi. 14, staf medis harus dapat melihat data dokter. 15, dokter harus dapat melihat data penyakit pasien. 16, dokter harus dapat mengubah data penyakit pasien. 17, dokter dapat memberikan catatan resep obat pasien ke perawat. 18, dokter dapat memberikan informasi jadwal kepada resepsionis. 19, resepsionis dapat memberikan jadwal pertemuan dokter dengan pasien melalui staf medis. 20, resepsionis dapat melihat data dokter. Untuk jawaban dari nomor 4, masing-masing persyaratan, ada atribut kualitas. Sistem informasi klinik yang dapat diakses selama 1x24 jam. Sistem ini dibuat secara parameter dan dinamis, serta informasi yang terdapat di dalamnya dapat diupdate kapan saja sesuai dengan keputusan pengguna. Kendala, ada kegagalan server saat jaringan terputus. Ide solusi, membuat salinan data sistem. Apabila terjadi kegagalan sistem atau jaringan terputus, maka data harus memiliki salinan data. Ada persyaratan fungsional. Pengguna sistem termasuk staf klinis seperti dokter, perawat, dan pengunjung kesehatan, resepsionis yang membuat janji, staf rekam medis yang memelihara sistem pencatatan, dan staf administrasi yang membuat laporan. Sistem ini digunakan untuk mencatat informasi tentang pasien, yaitu ada nama, alamat, umur, keluarga terdekat, dan lain-lain. Ada konsultasi yang berisi tanggal, kunjungan dokter, kesan subjektif pasien, dan lain-lain. Kondisi dan perawatan. Laporan tersebut dibuat secara berkala kepada staf medis dan manajer otoritas kesehatan. Biasanya laporan untuk staf ini berfokus pada informasi tentang pasien, sedangkan laporan manajemen dianonimkan dan berkaitan dengan kondisi biaya perawatan. Sistem ini harus dapat menghasilkan daftar pasien yang dapat memuat janji setiap hari untuk setiap klinik, dan pengguna juga harus dapat mencari daftar janji di semua klinik. Ada persyaratan bisnis. Sistem harus dapat menginput, mengubah, melihat, dan menghapus data pasien. Sistem ini juga harus dibuat untuk memudahkan pengguna dan menghemat efisiensi waktu. Juga sistem harus dapat menjaga privasi dan keamanan data pasien. Use case atau skenario. Use case pada klinik kesehatan mental, yaitu ada perawat yang bertugas untuk merawat dan memeriksa pasien. Ada dokter yang bertugas untuk menangani pasien dan memantau pasien. Ada juga resepsionis yang bertugas
untuk membuat janji antara pasien dengan dokter. Ada staf reka medis yang memegang kendali atas informasi pasien. Dan ada administrasi yang memegang kendali atas administrasi atau pembayaran kepada pasien. Ada persyaratan antarmuka eksternal, antarmuka pengguna, antarmuka perangkat keras, antarmuka perangkat lunak, dan antarmuka komunikasi. Ada aturan bisnis. 1. Dukungan terhadap proses dan operasi bisnis. 2. Dukungan strategi untuk keunggulan bersaing dalam bisnis. Dan 3. Ada dukungan terhadap pengambilan keputusan mengenai sistem yang akan kita teruskan ke depannya. Sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.